Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstan. Pada video kali ini kita akan membahas soal TIU untuk kemampuan verbal pada submateri analogi. Sebelum kita membahas contoh soalnya, teman-teman, kita baca dulu untuk kisi-kisi bagian analogi ini ya. Di sini submateri analogi ini diujikan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Oke. Nah, di sini yang perlu kita tagline yaitu dua konsep kata ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, ini adalah FR untuk soal analogi bentuk padanan kata yang saya temukan ketika SKD CPNS tahun 2023 tahun lalu ya. Jadi ini dibagikan dan saya simpan filenya. Nah, kalau di sini teman-teman yang membagikan yang berbaik hati membagikan soal ini, dia lupa ya untuk pilihan B, C, D, E-nya. Dan itu wajar saja, karena kenapa teman-teman? Dari bentuk soal yang saya dapat ketika SKD tahun 2023 itu, jadi misalkan ya, contoh soalnya ini, perokok aktif itu paru-parunya sudah rusak, sehingga kesulitan untuk bernapas. Di sini tanpa keterangan ya, langsung pilihan jawaban A, kemudian B, C, D, E, di mana teman-teman di opsi B-nya ini misalkan di opsi A dia bahas sapi. Bisa jadi nanti di opsi B dia itu bahasnya rumah, kemudian di opsi C bahasnya mobil, kemudian di opsi E bahasnya sekolah. Jadi bentuknya itu, objeknya itu beda-beda, teman-teman. Kalau misalnya di sini perokok gitu ya, nanti dia tidak membahas tentang jenis-jenis perokok. Jadi topik yang dibandingkan itu beda. Nah, dari kisi-kisi tadi dan kemudian kita bandingkan dengan FR ini, teman-teman, apa perbedaannya? Kalau di kisi-kisi tadi, kita lihat lagi kisi-kisinya, ini kan dua konsep kata ya di sini. Nah, tetapi kalau di FR yang tahun lalu itu, kemudian di soal yang saya dapat juga, di bentuk soal analoginya itu adalah kita mencari padanan kata, tetapi padanan katanya itu di dalam kalimat, teman-teman. Jadi kalau misalnya di soal-soal CPNS tahun lalu, kalau soal analogi, misalkan di sini ada matahari, titik-titik, titik dua gitu kan, bumi. Lalu di sini misalkan bumi titik dua apa gitu ya. Lalu di sini nanti ada kata lagi pilihan jawaban A, B, C-nya kata gitu ya. Nah, tapi untuk yang tahun lalu itu katanya ini sudah tersembunyi di dalam kalimat. Jadi kita harus memahami fungsi kata itu di dalam kalimatnya. Lalu kita cari di pilihan jawaban A, B, C, D, E-nya kalimat yang berbeda dengan fungsi yang sama begitu ya. Oke, kita mulai saja ke contoh soal yang pertama. Sapi itu memakan rumput agar berat badannya bertambah. Akan sama dengan A. Mobil itu diisi bahan bakar, maka akan bisa berjalan lebih jauh. B. Tanaman itu disiram, maka akan berbunga. C. Pemerintah menambah tinggi bangunan gedung itu. D. Mahasiswa mencari tambahan uang dengan kerja part-time. E. Delegasi PON untuk Provinsi DKI Jakarta bertambah. Oke, jadi teman-teman yang perlu kita lihat dari soalnya ini adalah sapi ya. Sapi itu memakan rumput. Jadi dia memakan rumput ini agar kenapa? Agar berat badannya bertambah. Jadi hubungan antara kalimat yang awal dan kalimat setelahnya itu adalah sebab akibat. Gitu ya. Kita lihat dulu pola kalimatnya ini adalah sebab akibat gitu. Kemudian coba kita lihat pilihan jawaban yang A. Mobil itu diisi bahan bakarnya gitu ya. Maka ia akan bisa berjalan lebih jauh. Ini sebab akibat ya. Oke. Kita simpan dulu pilihan jawaban yang A. Kemudian yang B, tanaman itu disiram, maka akan berbunga. Di sini juga sebab akibat.
Kemudian C, pemerintah itu menambah tinggi bangunan gedung itu. Ini kalau misalnya kita tidak jeli, ini kan bertambah ya, badannya bertambah. Ini juga ada kata menambah. Kemudian di pilihan opsi D, ini juga ada kata tambahan, kemudian di pilihan opsi E juga ada kata bertambah. Tapi kita lihat lagi apakah ini hubungannya sebab akibat. Kita lihat yang C, pemerintah menambah tinggi bangunan gedung itu. Ini hanya sebuah pernyataan tanpa ada sebab akibat. Jadi pilihan jawaban C kita eliminasi. Kemudian pilihan jawaban yang D, mahasiswa itu mencari tambahan uang dengan kerja part-time. Ini juga bukan hubungan sebab akibat. Kita eliminasi. Kemudian yang E, delegasi PON untuk Provinsi DKI Jakarta bertambah. Ini juga bukan hubungan sebab akibat, hanya pernyataan saja begitu ya. Walaupun kalau misalnya kita mau lihat kaitkan dengan kata bertambah, semuanya di pilihan jawaban C, D, dan E ini memiliki kata yang sama begitu ya. Ada kata bertambah, menambah, tambahan, bertambah begitu ya. Tapi ternyata jawabannya tidak ada di pilihan opsi jawaban tersebut. Oke? Lalu kita lihat lagi ya, berarti kita hanya punya dua opsi jawaban saja, jawaban yang A atau jawaban yang B. Kalau yang B ini, teman-teman, tanaman itu disiram, maka berbunga. Oke, tanaman itu disiram, maka berbunga. Nah, pilihan jawaban yang B ini kurang tepat, karena kenapa? Karena berbunga ini tidak sama dengan bertambah. Kalau misalnya sapi ya, sapi itu memakan rumput. Dia memang makan, tapi agar apa? Agar berat badannya bertambah. Seharusnya kalau misalnya B ini jawabannya yang benar, tanaman itu disiram, maka akan tumbuh tinggi begitu. Nah, kalau begitu hubungannya itu tepat begitu ya, teman-teman. Jadi jawaban yang B ini keliru di bagian berbunga, sehingga jawabannya itu juga bukan yang B, jawabannya itu adalah yang A. Kenapa yang A, teman-teman? Begini penjelasannya. Jadi, di soalnya ini dia makan gitu ya, makan rumput, itu sama juga kalau misalnya mobil. Mobil itu kalau diisi bahan bakar, itu kan sama saja dia makan gitu ya, walaupun konteksnya berbeda, tetapi makna dari kalimat ini tuh sama begitu ya. Agar berat badannya bertambah, berarti kan ada pertambahan begitu ya, ada bertambah begitu. Kalau di sini memang tidak, kalau misalnya sesuatu kita beri makan, berarti kan dia tumbuh gitu ya. Kalau misalnya mobil, kita isi bahan bakarnya agar kenapa? Agar perjalanannya lebih jauh begitu ya. Jadi bertambah, kalimat berat badannya bertambah dan akan bisa berjalan lebih jauh itu setara dengan sebabnya begitu ya, diisi bahan bakar dan memakan rumput begitu. Sehingga jawabannya itu adalah opsi A. Soal nomor 2. Pekerja itu tangannya sudah terluka sehingga sulit bekerja. Padanan yang tepat terdapat pada A. Mobil itu mesinnya sudah rusak sehingga sulit untuk dinyalakan. B. Buku itu sudah usang sehingga ditinggalkan pembaca. C. Kursi putih di sudut ruangan itu patah. D. Jerami di kebun sudah basah sehingga banyak jamur tumbuh. E. Di tepi pantai itu abrasi, lalu tak ada pengunjung. Jawabannya adalah yang A. Mobil itu mesinnya sudah rusak sehingga sulit untuk dinyalakan. Kenapa jawabannya yang A, teman-teman? Karena di sini jelas ya, pekerja. Ini mobil. Yang rusak itu apa? Yang rusak itu adalah mesin, gitu jelas ya. Pola kalimatnya sama, begitu bisa kita lihat. Kemudian di soalnya itu terluka, yang terluka apa? Tangannya yang terluka. Sehingga, kata sehingganya juga sama, sulitnya, kata sulitnya juga sama di sini, sulit bekerja, dan ini sulit untuk dinyalakan. Jadi, untuk soal nomor 2 ini, kita lihat saja banyak persamaan kata di soal nomor 1, dan kemudian
misalkan untuk fungsi-fungsi kata di setiap kalimatnya ini, memiliki arti yang sama, begitu ya. Sehingga kita langsung bisa dengan mudah menentukan jawabannya adalah yang A, gitu ya, teman-teman. Mobil itu mesinnya sudah rusak sehingga sulit untuk dinyalakan. Soal ketiga, pekerja menjadi puas setelah menyelesaikan proyek dengan sukses. Padanannya adalah A. Penulis merasa frustasi karena mengalami kebuntuan dalam menulis. B. Siswa bahagia setelah bermain seharian dan melupakan PR-nya. C. Bulu tangkis Indonesia mengalami kemunduran di Olimpiade kali ini. D. Chef merasa senang setelah menyajikan hidangan yang lezat. E. Penulis buku tanpa riset, siswa menghabiskan waktu belajar bahan yang tidak perlu. Oke, untuk soal nomor 3 ini, teman-teman, jawabannya adalah D. Chef merasa senang setelah menyajikan hidangan yang lezat. Jadi, begini teman-teman. Di soalnya ini, pekerja merasa puas. Kata puas ini akan sama dengan senang, kemudian menyelesaikan proyeknya dengan sukses. Nah, kalau di sini, di pilihan jawaban D ini, menyajikan hidangan yang lezat. Jadi, kalau chef itu, dia bisa senang gitu ya, menyajikan hidangan yang lezat, itu akan sama saja seperti pekerja. Pekerja ini menyelesaikan proyeknya dengan sukses. Padanan menyajikan hidangan ini adalah proyeknya chef, begitu ya teman-teman. Jadi, untuk soal ketiga ini, tingkat kesulitannya mungkin sedikit rumit ya. Dari soal yang kedua tadi, itu bentuk kalimatnya sama, begitu ya. Kemudian banyak kata juga yang sama antara soal dan pilihan jawabannya, sehingga kita langsung bisa, dengan mudah memilih pilihan jawabannya. Tetapi untuk soal yang D ini, teman-teman, kita harus benar-benar jeli melihat, soal ini dan kemudian pilihan jawabannya. Kita bisa lihat untuk, pilihan jawaban yang A ini salah, kenapa? Karena ini puas ya, teman-teman. Fungsi kata puas dan frustasi ini berkebalikan, sehingga ini bisa dieliminasi. Lalu ini siswa ini bahagia. Oke ya, puas dan bahagia itu bisa sepadan gitu ya. Tetapi kenapa? Kalau ini pekerjanya itu puas karena proyeknya sukses begitu ya. Kalau yang B ini siswanya itu bahagia setelah bermain seharian gitu ya. Nah, kita taunya job desk-nya siswa itu kan bukan bermain ya, tapi belajar begitu ya. Dan ini juga dia melupakan PR-nya. Karena ini ada kata dan, berarti kan ini ada dua yang dibandingkan ya. Sedangkan di soalnya itu tidak ada begitu ya, sehingga ini tidak sepadan gitu. Oke, berarti pilihan jawaban yang B itu bisa dieliminasi. Lalu di sini bulu tangkis Indonesia mengalami kemunduran. Kata mundur ini tidak sepadan dengan kata puas, begitu ya teman-teman. Berarti ini dengan mudah kita eliminasi. Kemudian yang E, penulis buku tanpa riset, riset ini tidak sama dengan puas ya. Kemudian menghabiskan waktu belajar bahan yang tidak perlu, kalimat ini juga tidak sepadan dengan kalimat ini. Kalau ini kan sebenarnya kalimatnya itu sebab akibat ya. Dia puas karena apa begitu ya. Kalau ini kalimat yang E ini bukan kalimat sebab akibat begitu. Sehingga ini juga kita eliminasi dan jawaban yang tepat adalah D. Oke, soal nomor 4. Hujan terlalu banyak membuat jalanan tergenang. Nah, di sini teman-teman, soal yang keempat ini yang bukan padanan dari kalimat ini adalah, oke, kita lihat pilihan jawabannya satu persatu. A. Angin terlalu kencang menyebabkan pohon-pohon tumbang. B. Matahari terlalu terik membuat tanaman layu. C. Sampah terlalu banyak menyebabkan lingkungan menjadi kotor. D. Suara terlalu bising membuat orang sulit berkonsentrasi. Dan E.
Sekolah itu terakreditasi sehingga anak didiknya semuanya orang kaya. Oke, kita analisis dulu soalnya. Jadi begini ya teman-teman, soal ini pertanyaannya itu yang bukan, bukan padanan begitu ya. Dari sini kita lihat ada kata yang bisa kita garis bawahi, terlalu banyak membuat jalanan tergenang. Membuat ini mengindikasikan dua kalimat ini adalah kalimat yang sebab akibat, begitu ya. Tapi ingat, sebabnya itu apa? Terlalu, begitu ya. Ada kata terlalu. Oke, di sini sebenarnya teman-teman kita langsung bisa melihat jawabannya ya. Jawabannya itu adalah yang E. Sekolah itu terakreditasi sehingga anak didiknya semuanya orang kaya. Oke, jadi begini. Kalian memang kita lihat ya soalnya itu objeknya itu hujan ya. Walaupun di pilihan jawaban A, B, C, D, E ini ada angin, matahari, sampah, suara. Tapi ingat ya teman-teman, ini semuanya itu ada kata terlalu. Oke, jadi walaupun topik yang dibicarakan itu berbeda, tetapi pola kalimat di pilihan jawaban itu, di pilihan jawaban ini itu sama ya. Terlalu, di sini ya kita lihat, ini katanya itu dia menggunakan kata yang berbeda. Menyebabkan, membuat, begitu ya. Ini kan polanya sudah sebab akibat ya. Berarti soal ini berpadanan semuanya dengan pilihan jawaban A, B, C, D, E. Dan yang bukan padanannya adalah kalimat yang E. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Sekolah itu terakreditasi sehingga anak didiknya semuanya orang kaya. Oke? Kalau kita mau analisis lebih jauh, teman-teman, kita lihat dulu yang E. Yang E ini, dia itu memang sebab akibat ya. Sebab akibat kita lihat di kata sehingga. Kata sehingga ini mengindikasikan sebab akibat. Tetapi, teman-teman, kalau kita lihat dari arti perkatanya, sekolah itu terakreditasi. Dan sehingga anak didiknya itu semuanya orang kaya. Tapi secara logika, kalau sekolahnya itu terakreditasi baik, bukan membuat anak didiknya itu semuanya orang kaya, tetapi membuat muridnya lebih pintar misalkan. Kenapa? Karena akreditasi sekolahnya itu bagus begitu. Kalau misalnya kalimatnya seperti ini, itu bisa jadi benar ya. Nah, tapi karena ini tidak ada hubungan yang mendasar antara orang kaya dan sekolah yang terakreditasi dan kemudian pola kalimatnya juga beda, jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita bahas soal yang terakhir. Soal kelima. Karena pertandingan final sangat penting, dia tetap bertanding meskipun sedang cedera. Sama dengan Jadi kata sama dengan ini menunjukkan padanannya ya, teman-teman. Jadi saya sengaja buat soalnya itu masih ada kalimat penghubungnya begitu ya. Karena kenapa? Karena bentuk soal ini kan baru kalian dapatkan nanti untuk contoh soal analogi pada video berikutnya. Bisa saja kalimat pertanyaannya ini dihilangkan sehingga kalian langsung mengerti maksudnya itu padanan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Pilihan jawabannya A. Dia pergi bekerja karena tidak ada hari libur yang diperkirakan. B. Meskipun kelelahan, chef itu tetap memasak karena ada pelanggan istimewa yang harus dilayani. C. Karena cuaca buruk, mereka menunda perjalanan meskipun destinasi itu sudah lama direncanakan. D. Proyek itu sangat krusial, dia tetap bekerja sama dengan tim pemenang tender. E. Makan malam. Ini maksudnya makan malam ya, teman-teman. Makan malam yang spesial itu dibuat oleh ibu. Oke, jawabannya adalah B. Meskipun kelelahan, chef itu tetap memasak karena ada pelanggan istimewa yang harus dilayani. Jadi teman-teman, untuk soal analogi yang ini, dia itu menggunakan 3 kalimat ya. Jadi pertama itu ada sebab, karena, begitu kan, alasan. Kemudian ini pengorbanannya, dia tetap.
Meskipun, jadi ini ada kendalanya juga gitu ya. Nah, untuk pilihan jawaban yang B ini, meskipun ya, meskipun kelelahan, ini sama ya, berarti ini pengorbanannya ya, meskipun cedera, meskipun kelelahan. Chef itu tetap memasak, ini pengorbanannya, dia tetap memasak karena ada pertandingan final yang sangat penting. Kata sangat penting di soal ini, teman-teman, itu sepadan dengan pelanggan istimewa. Oke, jadi kata-kata di setiap kalimat itu sama semua dimiliki oleh pilihan jawaban yang B ini ya. Karena ada sebabnya ini karena, ya kan? Kemudian tetap, ini pengorbanannya dia tetap, ini juga save itu tetap. Kemudian meskipun begitu ya. Nah, jadi jawabannya itu yang B. Tapi mungkin kalian tidak bisa langsung memilih jawabannya yang B, karena kenapa? Karena ini polanya itu dibalik ya, teman-teman. Ini kan meskipunnya di akhir, ini meskipunnya di awal begitu ya. Tetapi arti setiap em, fungsi katanya itu sama dan ada tiga juga, ada tiga bentuk kata yang tersusun di sini dan semuanya itu ada di pilihan jawaban yang B. Oke? Oke, teman-teman, itu saja contoh soal kita tentang analogi. Semoga dapat membantu kalian untuk mempelajari tipe-tipe soal analogi yang saya temukan pada saat SKD CPNS tahun 2023. Semoga kalian bisa mengenal tipe-tipe soal terbarunya. Karena kenapa teman-teman? Pada saat saya mengikuti SKD, saya tidak pernah menemukan soal analogi seperti ini sebelumnya, gitu ya. Jadi, kita memang belajar berdasarkan kisi-kisi, tapi analoginya itu per kata, bukan kalimat, begitu ya. Sehingga ketika keluar SKD, soal analogi ini menjadi topik perbincangan, karena kenapa? Kita menemukan soal yang bentuk soal yang belum pernah kita temui sebelumnya, begitu ya, teman-teman. Semoga ini bisa membantu kalian. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.